Sejarah Gerakan Wahabi, bagian 1. Siapa pendirinya? Gerakan ini didirikan oleh seorang ulama bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Ia lahir pada tahun 1703 Masehi di daerah Najd, Jazirah Arab. Beliau belajar agama dari ayahnya dan beberapa ulama terkenal. Ia sangat prihatin melihat kondisi masyarakat saat itu yang banyak melakukan hal-hal yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam asli. Banyak orang menyekutukan Allah, berziarah ke kuburan, memuja wali, dan memakai jimat. Bagian 2. Tujuan dan ajaran utama. Muhammad bin Abdul Wahhab menyerukan agar umat Islam kembali kepada Al-Quran dan hadits secara murni, seperti yang dipahami oleh generasi awal. Ajaran utamanya adalah menegakkan tauhid yang murni, menolak segala bentuk perantara dalam beribadah, membersihkan Islam dari hal-hal yang dianggap bid'ah, khurafat, dan tahayul. Kembali kepada cara hidup Nabi Muhammad dan para sahabat. Ia ingin Islam kembali bersih dan sederhana seperti zaman dahulu. Bagian 3. Kerjasama dengan Muhammad bin Saud. Agar ajarannya bisa tersebar dan terlindungi, beliau mencari dukungan dari penguasa setempat. Ia bertemu dan bersekutu dengan Muhammad bin Saud, seorang pemimpin suku di daerah Diriyah. Mereka membuat perjanjian, Muhammad bin Saud akan melindungi dan menyebarkan ajaran ini, Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai pemimpin agama yang memberikan fatwa. Kerjasama ini menjadi awal terbentuknya negara pertama di Jazirah Arab yang berlandaskan ajaran Wahabi. Bagian 4. Penyebaran dan perlawanan. Dengan bantuan pasukan bin Saud, ajaran ini mulai menyebar luas ke berbagai wilayah Arab. Mereka menaklukkan kota-kota dan memerintahkan penduduk untuk mengikuti cara pandang ini. Namun, gerakan ini juga mendapatkan banyak penolakan keras dari suku-suku lain dan ulama di luar wilayah mereka. Banyak yang menganggap ajaran ini terlalu keras, kaku, dan memecah belah umat Islam. Terjadi banyak pertempuran dan konflik berkepanjangan. Bagian 5. Masa sulit dan kebangkitan kembali. Pada abad ke-19, kekuatan mereka sempat hancur oleh serangan dari kekuasaan Ottoman dan Mesir. Namun, keluarga Saud dan pengikut Wahabi tidak hilang begitu saja. Pada awal abad ke-20, muncul tokoh bernama Abdul Aziz bin Saud. Ia berhasil menaklukkan kembali wilayah-wilayah tersebut dan mendirikan kerajaan Arab Saudi yang kita kenal sekarang. Sejak saat itu, ajaran Wahabi menjadi dasar hukum dan kehidupan sosial di negara Arab Saudi hingga hari ini. Bagian 6. Pengaruh hingga sekarang. Pengaruh gerakan Wahabi sangat besar, tidak hanya di Arab Saudi, tapi juga ke seluruh dunia Islam. Melalui dana yang besar, mereka mendirikan sekolah, pesantren, dan masjid di berbagai negara. Banyak buku dan literatur agama yang dicetak dan disebarkan secara gratis. Hal ini membuat pemahaman agama ala Wahabi dikenal luas dan diikuti oleh banyak orang di berbagai belahan dunia.